Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsal Nova Nugraha dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 2500029 Saya akan mempresentasikan tentang seminar promosi kesehatan Healthy Trend or Healthy Life. Pada bagian pertama yaitu Healthy Trend yang harus bergantian. Tren diet itu sebenarnya berperilaku persis seperti tren fashion atau gaya hidup lainnya. Apa yang populer hari ini belum tentu masih relevan pada tahun depan. Diet rendah lemak pernah populer di tahun 1900-an, kemudian digantikan dengan diet karbohidrat, lalu muncul diet lain. Polanya selalu sama, yaitu muncul viral lalu digantikan tren terbaru. Lonjakan minat pencarian. Jika kita lihat daya pencarian daring atau kata kunci seperti best diet, diet food ataupun keto diet pernah mengalami lonjakan pencarian hingga ribuan persen dalam waktu singkat. Ini menunjukkan beberapa cepatnya sebuah tren bisa menjadi viral atau menyebar ke jutaan orang yang hanya dalam hitungan hari. Pergeseran cara media meliput. Menariknya, dari dulu media sering membuat daftar diet terbaik yang saling berlomba-lomba menjadi paling efektif. Sekarang diet media besar-besaran mulai bergeser. Mereka lebih banyak meliput tren kesehatan, gaya hidup secara umum. Ini mencerminkan kesadaran bahwa kesehatan tidak bisa direproduksi seperti suatu formula yang cocok untuk setiap orang. Ketika tren berkembang secara cepat, ini dikontribusikan secara masif lewat media sosial. Batas antara tren kesehatan yang wajar dengan diet ekstrim yang berbahaya menjadi hal yang buruk. Tren ini penting untuk memahami perbedaan. Diet ekstrim, definisi dan pemicunya. Diet ekstrim dapat didefinisikan sebagai pola makan yang sangat membatasi kalori, membatasi mengkonsumsi seperti karbohidrat, protein, atau lemak, atau bahkan menghindari kelompok makanan tertentu secara drastis, jauh melampaui batas yang direkomendasikan oleh ahli-ahli gizi. Tujuan utamanya bisa menjadi adalah menurunkan berat badan secara cepat tanpa melakukan perhatian yang ekstensif, dan itu dapat mengakibatkan hal buruk seperti kekurangan gizi ataupun hal lain yang membuat tubuh menjadi sakit. Diet ekstrim berfokus sementara pada angka ditimbulkan pada penurunan berat badan yang cepat, padahal yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah kesehatan tubuh secara menyeluruh, keseimbangan gizi, dan dampaknya dalam jangka panjang yang justru sering diabaikan oleh seseorang yang sedang melakukan diet. Ciri-ciri dari diet ekstrim yaitu kalori yang sangat rendah, asupan di bawah 800 kalori per hari secara terus-menerus. Jauh ini bahwa kebutuhan energi harian, menghindari kelompok makanan sepenuhnya, misalnya sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat, lemak, ataupun protein. Padahal setiap kelompok makanan punya peran fisiologis sendiri. Mengandalkan suplemen seperti pengganti makanan, seperti minuman shake ataupun pil yang bertujuan untuk menggantikan suatu porsi satu makanan. Aturan yang sangat ketat tanpa fleksibilitas, hanya boleh makan pada jam-jam tertentu. Besaran dari failed trend sosial. Banyak metode diet ekstrim populer justru berasal dari klaim pribadi seseorang influencer, tidak mengalami riset ataupun penelitian yang membuat cara diet ini menjadi salah dan dapat mengakibatkan hal buruk pada tubuh. Ada beberapa faktor yang menjadikan mengapa seseorang melakukan diet ekstrim. Yang pertama adalah tekanan sosial dan budaya, ketahanan atau ketidaktahuan ataupun misinformasi, faktor psikologi ataupun emosional. Bagian 3 tentang dampak kekurangan zat gizi bagi tubuh dan otak. Setiap zat gizi dalam tubuh memiliki peranan yang tidak bisa digantikan oleh zat gizi lainnya, seperti protein berperan membentuk dan memelihara jaringan otot, zat besi dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah, kalsium dan vitamin D menjaga kepadatan tulang serta fungsi sistem saraf, serat menjaga kekencangan sistem pencernaan. Tanpa asupan yang cukup, seseorang berisiko mengalami stabilasi
dan gangguan pencernaan lainnya. Dampak pada otak atau kekurangan karbohidrat. Otak sangat bergantung pada glukosa sebagai bahan bakar utamanya. Ketika tubuh tidak mendapat cukup glukosa akibat diet rendah atau nol karbohidrat, otak mulai mengalami sejumlah konsekuensi seperti mudah lelah dan susah berpikir, mudah marah, cemas, dan gelisah akibat fluktuasi energi mempengaruhi kestabilan suasana hati. Dampak pada otak, kekurangan lemak, serat omega 3. Selain karbohidrat, lemak dan serat seperti omega 3 juga sangat penting karena berperan menjaga struktur sel otak yang mengirimkan sinyal antara saraf. Jika asupan omega 3 tidak tercukupi, terutama akibat diet yang menghilangkan seluruh sumber lemak, beberapa dampak seperti berikut: gangguan daya ingat dan fokus, peningkatan resiko depresi, serta perubahan suasana hati yang lebih sering terjadi, dan kesulitan mengelola stres. Bagian 4 yaitu navigasi tren diet ekstrim. Penting untuk bisa mendasarkan antara healthy trend yang cepat, viral sementara, dan healthy life yang berbasis ilmu dan keberlanjutan. Healthy trend biasanya bersumber dari sosial seperti influencer maupun pengalaman pribadi seseorang, bukan bukti ilmiah yang kuat, dan mudah berubah mengikuti tren. Hasilnya cepat, praktis, dan instan, namun seringkali demi penampilan serta bukan kesehatan jangka panjang. Mengikuti tips atau produk tertentu, diet ekstrim, detox berlebihan, dan tantangan singkat yang tidak personal akhirnya cenderung sementara, mengecewakan, boros secara finansial, bahkan berdampak negatif pada kesehatan. Sebaliknya, healthy life bersumber pada tenaga kesehatan, lembaga resmi, jurnal ilmiah, dan pedoman kesehatan yang terpadu secara berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan secara menyeluruh dan kualitas hidup jangka panjang, mulai pola hidup seimbang seperti makan bergizi, aktivitas fisik yang teratur, tidur cukup, mengelola stres dengan baik. Hasilnya adalah kesehatan optimal, energi yang baik, pencernaan penyakit yang baik, dan kehidupan yang lebih berkualitas. Tren boleh saja dicoba sebagai referensi awal, tetapi jangan pernah dijadikan sebagai satu-satuan acuan dalam menjaga kehidupan yang sehat. Bagian 6, diet sehat dan literasi digital. 5. Determinan kesehatan. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, bukan hanya soal pilihan individu sementara. Ada 5 determinan utama, yaitu perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Ketika 5 dimensi ini berada dalam keseimbangan yang baik, kualitas hidup meningkat, penyakit dapat dicegah, masyarakat menjadi lebih sehat dan produktif, serta kesejahteraan antar kelompok akan berkurang. Karena itu dibutuhkan pendekatan holistik dan kolaborasi lintas sektor. Penutupnya adalah, dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa diet ekstrim berasal dari tren yang media sosial yang berisiko menimbulkan gangguan gizi dan berdampak tidak baik pada tubuh secara fisik, tetapi juga terdapat pada fungsi otak, mental. Karena itu penting untuk membedakan antara tren kesehatan serta dengan pola hidup sehat yang berbasis bukti ilmiah dan direkomendasikan oleh ahli-ahli tertentu agar penurunan berat badan ataupun perbaikan kesehatan dilakukan secara aman dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari presentasi tentang seminar kesehatan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.